Mungkin kita bisa mengatakan dalam bahasa syariatnya nih mungkin. Rencana di tangan kita, keputusan di tangan Allah. Itu selalu kita ungkapkan. Secara bahasa syariatnya. Kita yang punya rencana dan Allah yang memutuskan rencana kita. Tapi kalau hati kita telah mampu memandang dan meletakkan Allah di atas segala-galanya. Sebelum peristiwa, setelah peristiwa yang terpandang Allah. Rupanya Bapak Ibu, rencana itu di tangan Allah dan keputusan juga di tangan Allah. Maknanya Allah yang punya rencana dan Allah pula lah yang memutuskan rencananya sendiri. Inilah yang dikatakan cerita dan sandiwara Allah itu. Jadi kita ini berada dalam cerita dan sandiwaranya Allah. Maka jikalau kita tidak mampu memahami akan cerita dan sandiwaranya Allah, Allah sebagai sutradaranya di sana, Allah sebagai skenarionya di sana, tak mampu kita memandangnya. Ini yang Ustaz maksudkan, kalau ndak karam minimal lanjut nyawa, gampang wak menjalankan hidup ini. Hidup sagan mati pun tak namu ada. Tapi seorang wali dan kekasih Allah, Allah bukakan rahasia dirinya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasihku kata Allah, wali-waliku kata Allah, di mana dia telah mampu memandang aku sebelum peristiwa dan setelah peristiwa. Karena aku cuma yang wujud. Ini ada cerita dan sandiwara aku. Dia tidak akan pernah takut menjalankan kehidupan di alam dunia. Dan dia juga tidak akan pernah merasa khawatir dalam menjalankan kehidupan di akhirat. Karena dia telah benar-benar bergantung dan bersandar di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah itu. Ini yang Allah katakan kepada kita. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang selalu istiqomah, dia berjalan di atas hidayah dan petunjuk aku, maka kami bukakan jalan hidayah dan petunjuk itu pada dirinya, kata Allah. Maknanya apa? Allah bukakan rahasia dunia, Allah bukakan rahasia akhirat. Allah bukakan rahasia hidup, Allah bukakan rahasia mati. Allah bukakan rahasia nikmat dan kesenangan. Dan Allah bukakan pula rahasia kesusahan dan kesulitan. Ketika itulah sebenarnya dia menjalankan hidup itu selalu di dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimnya Allah itu. Apapun yang Allah berikan kepada dirinya, apapun maunya Allah, hidupnya tetap dalam keadaan sami'na wa ata'na. Inilah orang yang benar-benar cinta sejati kepada Tuhan. Buka surah Al-Jin ayat 13. Fama yu'min bi rabbihi fala yakhafu bahsa wala rahaqa. Siapa yang benar-benar beriman kepada aku, benar-benar bermahabbah rindu kepada aku, dirinya tidak lagi berjarak dengan aku, dia yakin dan percaya dengan jaminan aku, dengan janji aku, dengan kemampuan aku, kata Allah. Andai kata aku kurangi kebaikannya, aku cabut pahala-pahala yang ada pada dirinya, dan aku tumpukan dosa kepada dirinya, dia tidak akan pernah merasa risau dengan hal itu. Karena dia telah menemui dan telah mendapatkan segala-galanya dalam hidupnya. Itulah Rabbul Izzati. Itulah rahasia hakikat sejati dirinya. Itulah sumber kebahagiaan. Itulah sumber kebaikan. Dan itulah sumber hakikat segala yang wujud dan segala yang ada itu. Itu adalah Allah Rabbul Izzati itu. Disitulah pulang dan kembalinya kita Bapak Ibu. Maka ini Allah katakan, wa anna ila rabbikal muntaha. Kalau kamu sudah sadar dan paham dan mengerti bahwa aku inilah akhir kesudahan perjalanan hidupmu, kenapa kamu tidak mau menyerahkan dirimu zahir dan batin kepada aku? Kenapa kamu masih mengambil dan merampok hak aku, kata Allah. Siapa yang terang-terangan mengambil dan merampok haknya Allah dan dia tidak mau memulangkan hak Allah kembali, maka inilah orang yang tersesat itu. Allah akan wujudkan nanti apa yang ada di dalam dadanya.
Apa kata Allah? Afala ya'lamu idza buqsira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Kenapa kamu tidak perhatikan? Kamu tidak ambil hikmah dan iktibar apa sebenarnya yang terjadi di kuburnya? Apa yang Allah bangkitkan di kuburnya? Wa hussila ma fis sudur. Aku akan zahirkan apa yang ada di dalam dadanya. Jangankan ketika kita ditanam Bapak Ibu, jangankan ketika tubuh ini ditanam di tanah. Di waktu hidup saja Allah akan zahirkan apa yang ada di dalam dirinya yang sebenarnya. Siapa hakikat dirinya yang sebenarnya kalau dia tidak mengenalkan Tuhan. Jadi jangan Bapak Ibu merasa heran dan aneh ketika orang-orang kasar memandang seseorang, ya di atasnya ini kepala monyet, di bawahnya manusia. Di atasnya ini kepala babi, di bawahnya manusia. Karena Allah akan wujudkan sebenarnya apa yang ada pada dirinya. Inilah yang mesti kita khawatirkan. Kalau diri kita itu seperti itu. Karena kita tidak mengenal siapa sejati diri kita yang sebenarnya. Maka ini yang diingatkan oleh baginda Rasul. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Khawatirlah kamu, risaulah kamu, takutlah kamu dengan pandangan orang-orang yang kasar. Jikalau dirimu belum mampu mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, dirimu masih dipecundang, dirimu masih dipermainkan, dirimu masih ditawan oleh kehidupan dunia dan akal fikirmu, serta masih dirantai dan dibelenggu dan ditawan oleh hawa nafsumu, maka risau dan khawatirlah kamu, karena dia memandang dirimu bukan dengan mata yang ada di kepala ini, akan tetapi dia mampu memandang rahasia diri kita itu dengan pandangan cahaya nur ilahi yang sudah hidup di dalam dadanya. Maka ketika itu terpandang sesuatu yang tidak elok dan tidak baik bagi diri kita ini, maka ini yang mesti kita pahami. Itu baru pandangan orang yang kasar. Apalagi kalau Allah sudah memandang kita ini sebagai udu Allah. Tentu nggak akan pernah selamat perjalanan pulang dan kembali kita, karena Allah itu Bapak Ibu. Kenapa tidak selamat? Karena Allah itulah akhir kesudahan hidup. Allah itulah akhir kesudahan perjalanan kita ini. Apa jawaban Tuhan? Orang-orang yang dirinya itu tidak mampu mengenal akan rahasia dirinya. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang datang dan kembali kepada aku, kata Allah, yang mana dirinya masih tertawan, yang mana dirinya masih terantai, yang mana dirinya masih dipermainkan oleh dunia dan nafsunya, dia tidak mengenal aku. Padahal aku sudah senantiasa membimbing dan menuntun dirinya, namun dia tidak peduli dengan nasihat, bimbingan dan tuntunan aku, kata Allah. Lalu dia membawa diri yang zulumat, dia membawa diri yang gelap, diri yang penuh dengan dosa. Fa inna lahu jahannam. Aku benamkan dirinya dalam neraka jahanam itu. Ketika mereka telah aku benamkan dirinya dalam neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalamnya dan juga tidak pernah hidup di dalamnya. Idui sagan mati tak namu Bapak Ibu. Kembali di dunia nggak bisa lagi. Walaupun dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Wahai Robku, kalau memang beginilah azab dan siksa yang aku tanggung dan aku derita di alam neraka ini, ya Allah, kenapa waktu aku hidup di dunia Engkau tidak jadikan aku ini menjadi segumpal tanah, tapi itu nasi sudah menjadi bubur namanya Bapak Ibu. Tidak ada gunanya itu lagi. Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Siapa yang benar-benar pulang dan kembalinya kepada aku, hatinya tidak gelap, hatinya tidak buta, dirinya tidak tersesat,
Dia mengenal aku yang wujud dan nyata pada alam dan pada dirinya. Bahkan alam dan dirinya itulah alamat untuk mencari dan menemui aku. Lalu dipergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir yang aku berikan kepada dirinya. Lalu dia pahami siapa dirinya. Ketika dia memahami siapa dirinya, disitulah dia mengenal akan sejati dirinya, tiada lain aku yang sudah menjadi rahasia akan dirinya. Pada saat pulang dan kembalinya kepada aku, kata Allah, aku makomkan dia, aku tempatkan dia, aku posisikan dia pada darajatul ula, makom dan tempat yang tertinggi. Inilah doa yang selalu diungkapkan baginda Rasul pada saat dan detik-detik beliau meninggal dunia. Allahumma arrafiqul a'la, wahai Allah, tempatkanlah aku pada makom yang tertinggi pada nabi-nabi dan rasul sebelum aku. Begitulah doanya baginda Rasul menjelang saat dan detik-detik beliau itu meninggalkan umat ini. Maka orang yang memiliki kecerdasan rohani dan akal fikir, dia sadar dan tahu bahwa satu saat akan pulang dan kembali kepada Allah. Supaya hidup kita ini selamat nantinya Bapak Ibu, dan Allah pertemukan kita dengan anak dan keluarga kita. Maka di alam dunia ini, kita mesti sungguh-sungguh istiqomah dan ikhlas. Bagaimana kita mampu menemui akan sejati dirinya kita ini. Supaya kita selamat Bapak Ibu.